ngomong sama lo. Lu mau ngomong apa lagi? Lu gak butuh penjelasan lo. Yang butuh lo jelasin itu ke cewek yang lo suka itu. Enggak, gue cuma mau bilang ini. Gue udah cukup tahu sekarang. Harusnya selama ini gue gak berharap sama lo. Dengan hati yang tak menyakiti. Anika, lo di mana? Gue udah tunggu dari tadi. Kok nggak datang? Segitu marahnya lo sama gue. Segitu penting gue buat lo. Lo nggak peduli ya sama gue. Sini, aku pasangin aja seatbelt ya. Pasangin ya. Dari depan anak juga dong. Kenapa Arka? Gak apa-apa kan? Tuh, Arka aja seneng liat kita mesra-mesraan. Iya, tapi jangan depan aku dong. Tapi gimana sih sayang? Kamu tau nggak? Sebentar aja aku nggak ketemu kamu. Aku kangen banget tau nggak? Kamu kayaknya bener-bener gombal. Oh gombal sih, kan ini emang dari hati. Ya, kamu sih kelamaan. Jadi yuk kita pergi dari sini. Gimana habisnya? Aku suka hilaf sih kalau ngeliat istri cantik. Kayak diomongin lagi. Yang tak menyakiti. Papa, Tari. Kenapa? Tadi Wina cerita. Kenapa memang sama perusahaannya Rangga? aduh Pa, ini tuh masalah banget. Papa harus tolongin Rangga. Iya, memangnya Rangga kenapa? Pa, Rangga tuh lagi ditekan terus sama Radit, Pa. Masa Radit mindahin mejanya Rangga ke meja karyawan? Tari nggak mau, Pa. Nanti kalau ujung-ujungnya Rangga dikeluarin dari perusahaan. Tari, Papa bukannya nggak mau nolong kamu, cuman ini semua di luar kendali Papa. Pa, ayo dong, Pa. Tolongin Tari sekali ini aja. Tari, Papa udah bilang Papa nggak bisa nolong kamu karena ini masalah intern perusahaannya Karina Jaya Abadi. Kalau Papa sampai turun tangan, nama Papa bisa kecoreng. Pa, Tari tuh cuma pengen deket doang sama Rangga. Tari, Papa aja nggak suka kalau sampai perusahaan Papa ada yang ikut campur sama orang lain. Nah, begitu juga sama dengan Ibu Karina dan Pak Brahma. Kamu boleh aja cinta, tapi jangan sampai buta dalam bertindak. Paham? Rangga, kenapa kok kamu berhentiin mobil? Kamu lagi ada masalah apa sih di kantor? Menurut kamu pantas nggak ya kalau aku sama Radit itu ngerebutin perusahaan? Pantas nggak ya? Ya gimana ya? Walaupun sebenarnya kalian tuh bukan saudara kandung, tapi kan kalian dari kecil tuh udah bersama. Ya menurut aku nggak pantas sih. Iya, aku ngerti, tapi di satu sisi Papa selalu minta aku untuk memberikan perlawanan. Tapi si Radit juga selalu berusaha menunjukkan kapasitasnya dia. Radit balik lagi ke kantor. Iya, jujur aku seneng dengan adanya Radit kembali ke kantor, tapi ya gitu. Aku sih sebenarnya nggak mau ada masalah sama Radit. Aku lebih baik memilih untuk diam. Dan selama aku diam, Radit selalu berusaha menampilkan kemampuan dia supaya dia nggak dipandang sebelah mata. Main juga bareng lo? Iya, tapi udah dimasukin semua kan? Aman.
Aku baru lihat temannya Radit yang satu ini. Kenapa sih? Kenapa lo bisa sampai balikin uang sewa pemiliknya? Padahal kan masih 1 bulan lagi gitu. Ada masalah lo ya? Kenapa sih? Sebenarnya masalah kecil. Masalah kecil gimana sampai batalin sepeda kayak gini? Pasti ada masalah lo. Udahlah, gua malas banget ngebahasnya. Ini feeling gue pasti soal Tiara nih kayaknya. Kok lo bisa nyambungin sama Tiara? Ya iyalah. Gini-gini tuh gue udah tahu banget lo. Dunia lo tuh sempit ya. Dunia lo itu antara kerja, Tiara, ya gitu-gitu doang. Beda sama gue. Kalau gue kerja, hiburan, perempuan. Kerja, hiburan, perempuan, ya gitu. Ya mau gimana lagi. Tapi gue mau minta tolong sama lo. Tolong apa? Pemilik dari apartemen itu pasti kenal kan sama pemilik dari apartemen Tiara. Nah, gue minta tolong sama lo supaya dia cari tahu sebenarnya siapa sih suaminya Tiara. Kasihan Radit. Ternyata dia belum merelakan Tiara dengan orang lain. Bagaimana jika Radit tahu kalau sebenarnya Tiara menikah dengan Rangga? Aku yakin Radit pasti kecewa. Ogah gue jadi detektif lo. Lagian lo kenapa sih masih ngarepin aja si Tiara? Dia kan udah nikah. Ya sebenarnya udah rela. Tapi gue penasaran. Gue juga bingung sama Tiara. Kalau memang dia bahagia, kenapa pernikahannya sampai disembunyiin? Toh kalau memang dia beneran bahagia, harusnya dia bangga dong. Pasti dia nggak bakal nyembunyiin siapa suaminya. Itu yang bikin gue penasaran. Radit. Kenapa kamu masih saja belum merelakan Tiara jadi milik orang lain? Iya juga sih. Bener lo bilang. Tapi sorry banget ya. Kalau ngelibatin gue urusan ini, gue angkat tangan. Ayo lo ah. Yaudah, kalau gitu gue cabut ya. Nanti ya? Oke. Maaf ya Bu, jadi lama. Enggak apa-apa. Aisyah pulang dari Jakarta, kita balik tayo. Masukin Raisa dulu ya, Pak. Iya kan, siap. Anika! Tunggu! Mau ngomong sama lo. Lu mau ngomong apa lagi? Gue gak butuh penjelasan lo. Yang butuh lo jelasin itu ke cewek yang lo suka itu. Enggak! Gue cuma mau bilang ini. Gue udah cukup tahu sekarang. Harusnya selama ini gue gak berharap sama lo. Gue yang seharusnya marah. Gue udah berharap lebih sama lo. Lo malah ngeduain gue.